Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuhan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1049. Akulah Tuan atas hidupku sendiri. Ziegler tampaknya telah mengubah skalanya. Ia menjadi sangat gila dan marah. Bahkan, dia seperti orang gila. Ketenangan dan kepercayaan dirinya yang alami telah hilang, dan seluruh wajahnya menjadi sedikit mengerikan. Amarah, arogan, seluruh orang itu bagaikan api yang menyala-nyala, melepaskan niat membunuh. Kawashima Keiko dan Anzai Rika keduanya tertegun dan menatap Ziegler, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu tidak terkendali. Ji Fei melindungi kedua wanita di belakangnya, dan dia samar-samar mengerti sesuatu. Ziegler, kamu benar-benar menyedihkan. Kamu tidak pernah punya teman seumur hidupmu. Kamu benar-benar menjalani hidupmu dengan sia-sia. Ah, Ji Fei, kau pantas mati. Aku akan membunuhmu. Ziegler tampaknya benar-benar gila kali ini. Dia selalu menjadi orang yang mengejar penguatan berkelanjutan. Jadi dia terus-menerus membuat terobosan, membunuh orang, dan meningkatkan dirinya. Bagaimana mungkin seorang pembunuh punya teman? Oleh karena itu, kata sahabat selalu menjadi hal yang paling ia pedulikan, hal yang paling ia inginkan, tetapi hal yang tidak akan pernah dapat ia miliki. Jika saja aku punya teman, aku tidak akan berjuang sendirian 3 tahun lalu dan berakhir dengan kematian tragis. Hal ini sama seperti Hirakawa Yu yang baru saja meninggal. Karena hatinya kesepian, ia memiliki harapan khusus terhadap teman, keinginan khusus terhadap teman, dan sangat ingin memiliki teman. Sekarang, bahkan dalam menghadapi bahaya kematian, Kawashima Keiko dan Anzai Rika tidak takut hidup dan mati, dan bersedia berbagi hidup dan mati dengan Ji Fei. Ini adalah pukulan terkuat dan rangsangan terkuat baginya, jadi dia sangat marah. Perkataan Ji Fei bagaikan sobekan di kertas jendela, begitu menyayat hati, membuatnya makin marah dan ingin meraung lebih keras lagi. Tubuh yang melayang di udara itu seperti perahu kecil, terbang menuju Ji Fei dan 2 orang lainnya. Meskipun sangat ringan, ia memancarkan tekanan yang tak ada habisnya, seolah-olah dapat menelan orang. Ji Fei, Kawashima Keiko dan Anzai Rika ingin maju untuk melindungi Ji Fei. Tetapi Ji Fei hanya melambaikan tangannya untuk menghentikannya, berdiri dengan gagah, tenang dan alami. Melihat Ziegler terbang di atas, hati Ji Fei bergejolak. Pada satu titik, ia bahkan memikirkan Li Ruoshi dan merasa sangat menyesal. Bukannya dia tidak ingin menghindar atau melawan, tetapi dia memang tidak bisa menahan semangat bela diri Ziegler sekarang. Tetapi menghadapi kematian, Ji Fei tetap tenang. Bagi orang seperti Ziegler, satu-satunya cara untuk memuaskan kebenciannya adalah dengan membunuh Ji Fei dengan cara yang menggoda. Tetapi Ji Fei tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Kawashima Keiko dan Anzai Rika yang awalnya gugup, menjadi tenang saat melihat Ji Fei tenang, dan mengerti apa yang dimaksud Ji Fei. Dia juga berdiri dengan tenang di belakang Ji Fei, siap untuk hidup dan mati bersama Ji Fei. Melihat ketiga lelaki itu begitu tenang, Ziegler tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, "Kalian bertiga harus mati bersama. Datang dan bunuh kami tidak takut." Anzai Rika sengaja berteriak keras untuk memprovokasi. "Ji Fei, aku akan mati tanpa penyesalan jika aku bisa bertemu pria sepertimu dalam hidupku." Kawashima Keiko berteriak keras, "Selama kami memilikimu, kami bahagia." Kedua wanita itu menatap Ji Fei dengan penuh kasih sayang dan berbicara pada saat yang sama. Ji Fei tersentuh saat ini. "Ziegler, ayolah, kami jelas tidak takut mati.
Tidak ada kebahagiaan atau teman di dunia ini, hanya dirimu sendiri. Kalian semua pantas mati. Ziegler meraung dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, pasir dan batu berterbangan di depan ketiga orang itu, dan sebuah serangan dahsyat menerjang ke arah mereka. Ketiganya berpelukan erat, tepatnya, kedua wanita itu memeluk Ji Fei dengan erat. Meskipun Ji Fei tidak dapat melawan lagi, dia tetap berdiri teguh dengan sisa tenaganya. Dia ingin menggunakan sisa martabatnya untuk mati dengan bermartabat dan membuat keinginan Ziegler untuk mati dalam kehinaan tidak pernah terwujud. Ziegler mengira Ji Fei dan dua orang lainnya akan saling mengkhianati di saat-saat terakhir, atau bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan tetap tenang dan tidak takut akan hidup dan mati. Dia langsung meledak marah. Pergilah ke neraka. Akhirnya, dia sepenuhnya melepaskan kekuatan yang dikendalikannya terhadap ketiga orang itu. Ji Fei, aku mencintaimu. Kawashima Jizi adalah orang pertama yang berteriak. Ji Fei, aku tidak menyesali kematianku selama kamu masih ada dalam hidupku. Anzai Rika tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mencintai Ji Fei, tetapi dia tetap berteriak keras. Ziegler, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kamu tidak akan pernah menjadi pria atau wanita. Haha, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Momentum yang luar biasa itu semakin dekat dan dekat, seperti seekor binatang buas dengan mulut besar yang terbuka, siap menelan mereka kapan saja. Ketiganya memejamkan mata dan menunggu kematian. Namun tepat ketika pasir dan bebatuan berterbangan yang dikendalikan Ziegler hendak mencapai ketiga orang itu, mereka tiba-tiba berhenti, dan seluruh dunia seakan berhenti. Ketiga orang itu tercengang. Bayangan King Chang muncul di benak Ji Fei. Mungkinkah King Chang datang? Ia segera membuka matanya dan melihat punggung seorang wanita dalam balutan gaun kasa putih. Meskipun ia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, ia tampak seperti peri yang turun dari langit, berdiri di depan ketiga orang itu. Dan tangan kanannya sedikit terangkat untuk menghalangi serangan Ziegler. Mata Ziegler membelalak. Matanya penuh ketidakpercayaan dan tak terbayangkan. Menatap wanita di depannya. Kamu, siapa kamu? Keterampilan bela dirinya telah melampaui para master puncak, dan dia akan menjadi setengah langkah abadi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia dapat menahan pukulannya. Tidak mudah untuk menumbuhkan jiwa bela dirimu. Ayo pergi sekarang. Suara wanita itu merdu, jernih dan jauh, bagaikan burung lark yang bernyanyi. Ji Fei dan yang lainnya mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Bayangan Ziegler juga bergetar, tetapi dia segera menenangkan diri, ini urusan kami, tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau ikut campur dalam masalah ini lagi, aku akan membiarkanmu mati di sini juga. Menghadapi wanita di depannya, meskipun dia cantik dan menawan, tidak ada kekaguman di matanya, hanya niat membunuh yang kuat. Kau tidak bisa membunuhku, jadi aku akan mengampunimu karena kau adalah roh bela diri. Sebaiknya kau pergi sekarang. Wanita itu berbicara lagi dengan tenang. Kenapa kau bilang aku tidak bisa membunuhmu? Aku Ziegler. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Aku bisa membunuh semua orang. Ziegler berteriak tak percaya. Entah kau percaya atau tidak, kau sama sekali bukan tandinganku, dan aku tidak ingin membunuhmu. Mengapa kamu menyelamatkan mereka? Ziegler bertanya dengan marah. Karena mereka bertiga adalah sahabat, dan aku tidak ingin melihat salah satu sahabatku mati seperti ini. Teman? Tidak punya teman. Jawaban wanita itu sekali lagi sangat menggelitik Ziegler, lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak.
Bukankah mereka sudah membuktikan diri sebagai teman yang tidak takut hidup dan mati? Apalagi yang ingin kau buktikan? Wanita itu bertanya dengan tenang. Aku tidak punya teman. Mereka semua pembohong. Keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang. Ziegler berteriak dengan marah. Kau harus keluar sekarang juga. Orang-orang akan menyelamatkan nyawamu, mengerti? Ketika Anzairika melihat ada harapan untuk bertahan hidup, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Saya adalah penguasa atas hidup saya sendiri. Ziegler berteriak, mengayunkan tangannya dengan keras, dan menyerang wanita itu lagi. Bab 1050 Tamamonomae muncul. Kau bukan tandinganku, dan aku tidak ingin membunuhmu, jadi pergilah. Wanita itu mengangkat tangannya dengan santai, dan serangan kekuatan penuh Ziegler seperti memukul kapas, langsung menjadi lunak dan tidak memiliki daya serang apapun. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu manusia? Ziegler berteriak, dan tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya, menyebabkan rambut panjangnya berdiri, memperlihatkan wajah androgininya. Saya ingin bertanya kepada wanita itu apakah dia manusia atau dewa, tetapi saya menahan diri. Tidak masalah siapa aku. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Pergilah dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin membunuh siapapun, dan aku tidak ingin kau membunuh ketiga orang itu. Wanita itu mengingatkan lagi. Kenapa? Kenapa begini? Ziegler bertanya dengan enggan. Karena aku bilang, mereka adalah temanku, dan aku tidak ingin teman-temanku mati seperti ini. Anda. Ziegler sangat marah sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Ayo pergi. Wanita itu melambaikan tangannya dengan lembut lagi, dan bayangan semangat bela diri Ziegler tampak terperangkap dalam angin kencang, terbang tak terkendali ke kejauhan. Dia terbang sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti dan menatap wanita itu, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku tidak percaya seorang wanita bisa sekuat itu. Di hadapan wanita itu, dia bagaikan seorang anak yang sedang berkelahi dengan ibunya, dan satu gerakan saja dari ibunya dapat melemparkannya jauh. Ada ketakutan di mata Ziegler, tetapi dia masih belum bisa menyerah. Bagaimanapun, Jifei dan yang lainnya akan dibunuh, dan Jifei memiliki ekor Tamamonomae yang diinginkannya. Jika dia memiliki ekor ini, dia bisa menjadi manusia dan dibangkitkan. Kau, siapa kau? Bahkan jika kau ingin aku pergi, beritahu aku siapa kau. Saya Tamamonomae. Wanita itu menjawab dengan tenang. Apakah kamu Tamamonomae? Kali ini, bukan hanya Ziegler saja yang mengajukan pertanyaan, melainkan juga Jifei dan 3 orang lainnya. Apakah kamu bersedia pergi sekarang? Tamamonomae tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi menatap Ziegler dan bertanya. Jiwa bela diri bayangan putih Ziegler bergetar, dan menatap Tamamonomae yang dapat dengan mudah menangkisnya hanya dengan lambaian tangannya. Dia mengangguk dengan enggan, aku pergi. Kalau saja orang itu beridentitas lain, dia mungkin pernah bertarung dengannya sekali, tapi dia tidak berani melakukan hal itu pada Tamamonomae yang legendaris. Karena dia tidak tahu apakah Tamamonomae adalah manusia atau iblis, atau bahkan dewa. Namun, ketika teringat legenda tentang Tamamonomae, dia sekarang hanya ingin segera pergi, kalau tidak, dia akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Suara mendesing. Semangat bela diri Ziegler berubah menjadi kilatan petir dan segera menghilang dari tempatnya. Meskipun Anzairika dan Kawashima Keiko merasa menyesal karena Tamamonomae tidak membunuh Ziegler, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka beruntung bisa diselamatkan. Sebagai orang dari negeri yang, kedua orang itu sangat mengagumi dan bahkan memuja legenda Tamamonomae,
dan segera berlutut dan berkata, "Salam kepada Guru Tama Monomae." Kedua wanita itu berlutut dan bersujud, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Tama Monomae. Jifei tidak berlutut. Sebaliknya, dia menatap Tama Monomae. Dia mengenakan syal putih yang menutupi wajahnya, jadi penampilannya tidak terlihat sama sekali. Tama Monomae melirik Kawashima Keiko dan Anzai Rika di tanah dan berkata, "Kalian berdua sebaiknya istirahat sebentar." Setelah kata-kata itu diucapkan dan tangan diangkat, kedua wanita itu merasa pusing dan jatuh lemas ke tanah. Hanya Jifei dan Tama Monomae yang tersisa di tempat kejadian. Pandangan Tama Monomae jatuh ke wajah Jifei. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Jifei seolah-olah dia sedang membaca wajahnya. Jifei ingin berbicara beberapa kali, tetapi akhirnya menahan diri dan kembali menatap Tama Monomae. "Apakah teman benar-benar berarti bagimu?" Tama Monomae akhirnya angkat bicara. "Seberat gunung Tai." Jifei menjawab dengan tegas. "Jika Ping Chuan Xiong hidup kembali dan menantangmu lagi, apakah kamu masih akan membunuhnya?" "Tidak. Aku bahkan tidak tahu kalau aku mengenai semangat bela dirinya." Berpikir kembali pada apa yang terjadi pada saat itu, Jifei benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mengayunkan telapak tangan itu, dan dia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya kekuatan telapak tangan itu dalam keadaan seperti itu. Tama Monomae mengangguk dan berbalik perlahan, "Sepertinya Hirakawa Yu benar menganggapmu sebagai teman. Dia bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Jifei terdiam, dengan kesedihan di matanya. "Jifei, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ping Chuan Xiong bisa mati dengan sangat gembira. Dia sebenarnya bahagia di dalam hatinya, dan itu semacam kelegaan. Kenapa? Apakah karena masa kecilnya?" Tama Monomae mengangguk, "Ya, Hirakawa Yu tidak memiliki masa kecil. Saat aku menyelamatkannya, dia adalah seorang anak yang hampir meninggal. Aku tidak tahan, jadi aku menyelamatkannya dan membuatnya sukses, tetapi dia hidup dalam penderitaan. Kamu seharusnya memberinya lebih banyak rasa sakit." Jifei tiba-tiba menjawab dengan dingin. Tama Monomae tertegun sejenak, lalu mengangguk perlahan, "Jifei, kamu sangat pintar. Jika Anda tidak menceritakan latar belakangnya, dia tidak akan pernah mengetahuinya. Dia tidak akan menderita dan bisa menjalani hidup baru." Nada bicara Jifei sedikit bersemangat. Tama Monomae terdiam sejenak. Sebenarnya, terkadang orang perlu menghadapi kenyataan, karena kenyataan adalah kenyataan dan tidak dapat diubah. Jika kamu tidak menghadapi kenyataan, kamu menipu dirimu sendiri. Setelah Tama Monomae selesai berbicara, dia menatap ke langit, seolah mengingat masa lalu. "Ketika Anda berbicara tentang realitas, apakah itu tentang Anda dan Kaisar Toba?" Jifei terverifikasi. Tama Monomae terdiam. "Setelah Kaisar Toba meninggal, mereka mulai menyerangmu dan tidak lagi menganggapmu sebagai teman. Jadi kamu menyadari bahwa kamu bukan manusia, tetapi alien. Itu sebabnya kamu mengatakan bahwa orang harus menghadapi kenyataan." Jifei bertanya. Tama Monomae tertegun dan terdiam sejenak. "Mengapa?" Sambil mendesah, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jifei. "Sebenarnya, tidak baik untuk terlalu banyak berpikir tentang beberapa hal dan melihatnya terlalu jelas. Orang-orang seharusnya sedikit bingung." Jifei tertegun. "Bingung? Ya, sama seperti kamu tidak ada hubungannya dengan kedua wanita ini, tetapi kamu mampu melindungi mereka sampai ke sini, dan pada akhirnya mereka memperlakukanmu sebagai kekasih dan teman. Tetapi jika kamu mengabaikan mereka, kamu bisa saja meninggalkan Gunung Fuji. Maafkan aku. Itu bukan karakterku, Jifei."
Itulah mengapa saya katakan terkadang Anda harus sedikit bingung. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami akan berhenti di sini. Jifei tidak setuju dengan sudut pandang Tamamonomae. Ia bahkan mengira bahwa karena Tamamonomae menceritakan pengalaman hidupnya kepada Hirakawayu, ia hidup dalam kesakitan sepanjang hidupnya. Hal ini sangat kejam dan membuatnya semakin marah. Haha. Jifei, kamu sungguh hebat. Nada bicara Tamamonomae tiba-tiba berubah, dan seluruh orang itu tampaknya telah banyak berubah. Jifei tertegun. Mengapa dia menarik napas lagi? Saya merasa sulit untuk memahami Tamamonomae di depan saya. Bersambung.